Assalamualaikum Bu Ena, bagaimana nih hari ini kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Bu, sedang baik-baik saja sekarang. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Adi sekarang? Alhamdulillah saya juga baik nih Bu. Maaf nih ya mengganggu waktunya. Iya, siap. Kemarin kan kita sudah ngobrol ya. Hari ini kita akan mengadakan membahas permasalahan salah satu guru kita ya, Bu Dian. Oh, Nah, iya. iya Bu Dian. Nah, terkait hal tersebut kita akan melakukan coaching nih Bu, dan seperti si akademi ya. Nah, sebelum melakukan coaching tersebut, saya akan menanyakan beberapa hal ya Bu ya. Yang pertama tentang rubrik penilaian pada coaching yang akan dilakukan nanti ya Bu ya. Coach dan coachee Iya. tentunya apakah sudah sesuai dengan alur kita, terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee atau kepada Bu Dian, semuanya itu harus sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya, atau terus kita itu dalam coaching itu harus sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri, yaitu diantaranya membangun kemitraan Bu ya, terus proses kreatif juga, dan memaksimalkan potensi ya Bu ya, seperti itu. Nah, pertanyaan pertama nih Bu ya, kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan pada coaching nanti dengan Ibu Dian dari Bu Dian sebagai coaching ya? Kompetensi yang saya akan kembangkan adalah present Bu, mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, itu ya yang tadi Ibu akan itu. Sekarang pertanyaan kedua nih Bu. Dari ketiga kompetensi itu, kira-kira kompetensi mana yang akan spesifik yang akan Ibu ajukan yang dilakukan pada nanti observasi coaching? Tentang kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan juga yang berbobot. Oh iya, seperti itu ya Bu ya. Nah, yang terakhir Bu, ini menyangkut indikator nih Bu ya. Indikator apa sih yang Ibu inginkan dalam proses coaching nanti dengan Ibu Dian itu? Saya ingin coach saya itu menemukan solusi dari permasalahannya yang sedang dihadapi. Iya. Coach juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh, seperti itu ya Bu ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Baiklah Ibu, terima kasih untuk pembahasan praobservasi kita kali ini. Untuk selanjutnya Ibu boleh memulai melakukan coaching ya dengan pedoman yang sudah kita bicarakan tadi, yang sudah kita sepakati. Semoga lancar ya Bu ya, dan mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai Ibu. Semoga sukses ya Bu ya nanti Siap, coachingnya. Bu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas bimbingannya dan petunjuknya juga. Terima kasih atas doanya. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai sekarang Bu. Oke, siap. Silahkan Bu. Assalamualaikum Bu Dian. Salam Bunda. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Bunda, ini makasih loh waktunya. Sama-sama. Saya kemarin kan sempat telepon Bunda ya, kalau saya ada yang mau disampaikan nih. Tentu saja. Bunda ada waktu kan? Tentu sekarang, makanya menyempatkan untuk bertemu dengan Bu Dian ya. Alhamdulillah. Kenapa nih? Ada apa ini? Ini Bunda ya, jadi saya tuh di sekolah ada sedikit permasalahan, tapi bukan dengan siswa, Ya. melainkan dengan rekan sejawat lainnya. Terus bagaimana? Kenapa? Permasalahan apa? Jadi gini Bu, saya merasa rekan sejawat saya yang satu itu memang guru senior sih ya di sekolah saya, dan dia itu bersikap apa ya? Sepertinya dia tidak suka terhadap saya. Iya seperti itu. Dari apa yang barusan Ibu ceritakan dan Ibu menceritakannya, saya tangkap ada rasa gimana ya, Ibu tuh rasa canggung, agak kecewa ya Bu ya. Ya, betul. Apa betul seperti itu Bu? Betul. Merasa kecewa ya. Oh oke. Kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki sekarang untuk mencapai tujuan Ibu dalam pertemuan ini deh tujuannya? Tujuannya sih Bu, setelah saya bertemu dengan Ibu, saya berharap saya bisa mendapatkan sedikit solusi, dan juga saya bisa paham langkah apa saja nih ke depannya untuk memecahkan masalah yang saya hadapi terhadap rekan sejawat saya. Betul. Lalu apa kekuatan Ibu yang sudah Ibu miliki dalam pemecahan masalah ini? Mungkin kekuatannya saya
saya akan coba melakukan proses kolaborasi. Jadi karena saya termasuk orang yang mungkin bisa dibilang pandai dalam berkolaborasi. Gitu. Oh iya, lalu apa strategi yang akan Ibu lakukan untuk itu? Apakah grup dalam tahap rencana aksi nih supaya guru tersebut atau rekan sejawat Ibu tersebut kembali biasa seperti semula, nggak melakukan bukan melakukannya, nggak terjadi seperti biasanya gitu lah sekarang. Jadi begini Bu, mungkin aksi yang akan saya lakukan adalah saya melakukan pendekatan secara pribadi ya Bu, melakukan pendekatan secara pribadi, kemudian saya juga akan melakukan kolaborasi agar beliau agar saya pribadi bisa lebih dekat dengan beliau, dan akhirnya sedikit-sedikit saya akan menjelaskan tentang apa yang saya lakukan, dan tentu saja sedikit menekankan kepada beliau bahwa apa yang saya lakukan ini bukan semata-mata untuk menjadi saingannya beliau dalam hal apapun lah gitu. Maksudnya ya kalaupun bersaing juga ya bersaing demi sekolah aja. Oh iya, betul. Untuk melaksanakan hal tersebut nih, apakah Ibu mempunyai gangguan atau hambatan dalam perubahan itu? Mungkin kalau gangguannya sih Bu ya, karena saya sekarang lagi sibuk juga nih, yaitu proses untuk melakukan pendekatannya mungkin gangguannya dalam segi waktu saja Bu. Iya, belum ini stabil. Oh iya. Kemudian bagaimana Ibu menindaklanjuti nih dari segi tanggung jawab, menindaklanjuti dari sisi coaching ini setelah ini tindak lanjutnya mau apa? Tindak lanjut setelah ini ya saya akan melakukan pendekatan secara pribadi, juga akan kolaborasi ya Bu. Yang mana yang dalam waktu dekat ini akan dilakukan? Saya dalam waktu dekat ini yang dua itu Bu, pendekatan secara pribadi juga kolaborasi. Kalau ditanya kapan nih, mau kapan aksinya? Kebetulan beliau adalah guru olahraga Bu ya, jadi saya akan mencoba kolaborasi dengan beliau di kegiatan kelas meeting nanti Bu. Jadi saya akan membuat beberapa kegiatan yang untuk siswa, namun saya akan mencoba berkolaborasi dengan beliau. Kalau dalam ekstrakurikuler ataupun berarti itu dalam jangka waktu 2 mingguan lagi ya Bu ya, proses ini? Kalau proses pendekatannya secara pribadi mungkin saya akan mulai dari hari Senin ya, karena besok beliau tidak dijadwal di sekolah. Mungkin hari Senin saya akan coba perlahan ngobrol sama beliau. Siap. Akhirnya ya Bu ya, akhirnya mendapatkan solusi juga. Baiklah Bu, tidak terasa kita sudah ada di ujung sesi ya Bu ya. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan nih dari coaching ini? Saya setelah ngobrol sama Ibu ya, saya jadi merasa lebih lega tentunya. Betul. Kemudian saya juga akhirnya jadi mendapatkan ide-ide untuk pemilihan masalah ini, solusi-solusi, dan juga saya jadi bisa paham dengan langkah-langkah kedepannya harus seperti apa. Betul. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi Ibu akan melakukan strategi kolaborasi dengan guru tersebut supaya nantinya bisa lebih pendekatan lagi dan bisa berkolaborasi sama-sama dalam satu pembelajaran memajukan sekolah ya Bu ya. Baiklah Bu, sampai ketemu minggu depan ya. Saya tunggu cerita aksinya, mudah-mudahan berhasil dengan apa yang diinginkan. Terima kasih Bu Naya atas waktunya. Mohon maaf saya ganggu waktu. Terima kasih Bu ya. Saya pamit Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Na. Waalaikumsalam. Ya, Bu Na tadi sudah melaksanakan coaching ya sama Bu Dian ya. Iya, nah sekarang kita diskusikan hasil pengamatan saya terkait tadi coaching Ibu, coaching dengan Bu Na sama Bu Dian ya. Berdasarkan catatan-catatan yang saya temukan tentang kegiatan yang sudah Ibu lakukan tadi dengan Bu Na, saya akan menanyakan beberapa hal terkait pasca observasi ini ya Bu ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching dengan yang terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan sebelum kemarin itu? Terkait coaching dalam supervisi akademik ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu ya, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab yang dilakukannya. Sehingga dengan alur tersebut, coach bisa menceritakan masalahnya, menggali dan menemukan sendiri solusi dari masalahnya. Iya, baik Bu. Nah, menurut saya sebagai observer ya Bu Naya, proses coaching yang sudah dilakukan tadi sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Tadi Bu Na juga sangat tepat sekali
menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Dian selaku coach, sehingga Bu Ena ini sudah melakukan menemukan solusi gitu, memancing Bu Dian untuk menemukan solusi sendiri ya Bu ya tadi pada coaching tadi. Nah, selain itu juga Ibu sudah melakukan prinsip coaching dengan baik. Nah, ini Bu yang terakhir nih Bu ya. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan nih berdasarkan hasil Ibu coaching tadi dengan Bu Dian? Ingin saya lakukan dengan cara lebih baik lagi, memahami lagi proses tirta ya Bu ya, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Iya, baik, luar biasa Ibu. Saya sangat bangga ya kepada Bu Ena ini ya. Terima kasih Bu. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Alhamdulillah kegiatan coaching dalam observasi akademik kita kali ini, dari praobservasi, kemudian observasi, kemudian sekarang pasca observasi berjalan dengan baik dan lancar. Mohon maaf Ibu ya kalau misalkan saya ada kesalahan gitu dalam bertutur kata atau apa. Ibu terima kasih sekali lagi. Saya pamit undur diri Bu. Saya akan melakukan kegiatan yang lain. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Bu Hati, apa kabar nih? Waalaikumsalam Bu Dian. Bagaimana kabar Bu Dian sendiri? Saya baik aja Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, saya juga dalam keadaan sehat walafiat untuk saat ini Bu ya. Gini Bu ya, maaf ganggu waktunya. Semalam kan kita sudah ngobrol ya Bu ya, di telepon bahwa hari ini kita akan bertemu, kemudian membahas tentang permasalahan seorang guru, yaitu Pak Sirojam. Ya, betul sekali Bu. Terkait dengan hal tersebut kita akan melakukan coaching ya Bu ya, dalam supervisi akademik. Nah, sebelum melakukan coaching dalam supervisi akademik ini, saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama tentang rubrik penilaian, yang kedua pada coaching yang akan dilaksanakan nanti, coach dan coachee akan saya nilai ya Bu ya, sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Nah, apakah sudah sesuai dengan tirta atau belum? Kemudian bagaimana cara memberikan pertanyaan, apakah sudah berbobot atau belum pertanyaan yang diberikan kepada coachee? Kemudian bagaimana coachee merespon atau menanggapi setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh coach? Semuanya harus sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Yaitu membangun kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama nih Bu ya, dalam pelaksanaan coaching kali ini, kompetensi apa Bu yang Ibu harapkan dan akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Tentunya saya akan mengembangkan kompetensi listen atau kehadiran penuh ya Bu ya. Terus mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik ya. Kemudian Ibu, kompetensi mana Bu yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Sepertinya hanya 2 kompetensi saja ya Bu, yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Iya Bu. Selanjutnya Bu ya, yang terakhir nih, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Tentunya saya berharap coachee bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi dan menemukan langkah-langkahnya untuk mengatasi permasalahan tersebut gitu Bu ya. Baik Bu ya, terima kasih untuk pembahasan praobservasi kita kali ini. Sama-sama Bu. Ibu boleh memulai melakukan coaching dengan Pak Ijul ya Bu ya. Sesuai dengan pedoman yang sudah disepakati. Semoga lancar dan mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Semoga sukses ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bu atas bimbingan dan petunjuknya, dan terima kasih juga atas doanya. Mungkin saya pamit Bu. Baik. Assalamualaikum Ibu. Mangga. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 kelas 0940 Kabupaten Cianjur akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coach untuk supervisi akademik dengan saya Rohati SPDI Dan saya Enanina dari SMP 5 Cibeber. Saya Sirajul Murah SPDI dari SDN Cipansuka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Bapak, maaf Ya. nih mengganggu waktunya ya. Tidak Bu, tidak. Silakan duduk Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Pak, maksud saya menghadap Bapak ini, saya ingin
bercerita nih sama Bapak. Kira-kira boleh nggak Pak nih? Boleh Bu, silakan Bu. Ya, Iya. makasih ya Pak ya. Begini Pak, akhir semester ganjil ini saya lihat Pak ya, peserta didik saya itu kurang antusias dalam pelajaran PAI ini Pak. Dan yang mengerjakan tugas juga ya kira-kira 50%-an lah Pak, seperti itu. Oh begitu Bu ya. Jadi akhir-akhir ini murid Ibu kurang antusias dalam pelajaran PAI ya Bu ya. Iya Pak. Lalu Ibu kira-kira nih menurut Ibu apa yang diharapkan dari obrolan kita ini nih? Tentunya saya mengharapkan solusi Pak ya, solusi dan langkah apa saja sih yang harus saya ambil untuk menyelesaikan permasalahan saya ini gitu Pak. Baik Bu ya. Menurut Ibu nih Bu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pelajaran PAI bersama Ibu? Sepertinya sih pembelajaran saya masih monoton Pak, masih bersifat klasikal gitu ya. Saya masih banyak bercerita di depan kelas, anak masih banyak mendengarkan, dan kurang metode-metode yang bervariatif gitu Pak lah ya. Iya, begitu ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Sepertinya untuk membuat mereka antusias, saya harus menyediakan media pembelajaran yang bervariatif, sumber belajar juga, terus metode juga Pak. Saya sepertinya harus lebih beragam ya dalam metode dalam memberikan pelajaran PAI. Betul Bu, saya sependapat dengan Ibu. Lalu Bu, menurut pendapat Ibu nih, apa saja yang membuat murid-murid aktif, tertarik dan senang dalam pembelajaran PAI di kelas sehingga tidak monoton dan tidak membosankan? Sepertinya pembelajarannya itu harus terpusat pada murid Pak. Selain harus terpusat pada murid sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ya, filosofi Ki Hajar Dewantara juga, saya juga sepertinya harus menyelipkan ice breaking gitu ya Pak, games supaya anak-anak itu tidak monoton, bisa lebih tertarik, bisa lebih refresh lagi gitu Pak. Oh iya begitu ya, bagus Bu. Nah kalau mengenai tugas nih Bu ya, tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu nih, kira-kira apa sih penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam pengumpulan tugas atau pengerjaan tugas? Iya. Yang saya amati sih, yang saya refleksikan dari apa ya, sepertinya kurang, saya itu memberikan soalnya itu terlalu banyak gitu Pak. Terus tidak bervariatif juga seperti itu Pak. Jadi mereka kurang tertarik mungkin ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu ya, Ibu menggunakan sumber belajar apa ketika di kelas Bu? Ketika di kelas Ibu menggunakan sumber belajar apa Bu? Saya hanya teks aja Pak. Oh begitu ya. Coba nih menurut Ibu nih, ada gak sumber lain atau sumber belajar lain selain buku teks? Sepertinya ada ya Pak ya, bukan banyak gitu. Salah satunya itu kita bisa mendapatkan sumber pembelajaran itu dari YouTube ya Pak ya. Terus kita bisa membuat pembelajaran sendiri dengan menggunakan Canva, dengan teknologi yang sudah ya canggih lah Pak sekarang ini gitu ya. Bisa juga pemanfaatan PMM atau portal rumah belajar yang disajikan secara aktif dan kreatif gitu Pak. Betul sekali Bu, betul sekali. Nah jadi sekarang apa nih kira-kira rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan Ibu ini? Rencana sepertinya saya akan merancang ya Pak ya, dan mempersiapkan pembelajaran yang aktif dan kreatif dengan sumber belajar yang bervariatif juga dan interaktif juga Pak, sehingga anak-anak itu kemudian selain pembelajaran yang aktif dan menarik, tentunya yang tadi itu ya Pak ya, tidak memberikan beban soal terlalu banyak kepada siswa dan disesuaikan dengan minat gitu Pak. Subhanallah, bagus Bu. Saya yakin itu ide yang luar biasa. Mudah-mudahan Ibu ya, rencana Ibu berhasil ya sesuai harapan dan keinginan Ibu. Tapi kira-kira kapan nih Ibu akan memulai rencana ini? Sepertinya insya Allah Pak, awal semester genap lah gitu ya Pak ya, karena sekarang sudah mau pas kan ya, jadi nanti insya Allah secepatnya awal semester genap. Oh iya, bagus Bu. Saya doakan semoga berjalan sesuai rencana Bu ya, apa yang direncanakan oleh Ibu. Lalu nih Bu, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Tentunya saya akan berkomitmen Bapak dalam
berusaha merancang dan mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai media, berbagai sumber belajar yang bervariatif, Iya. dan memberikan tugas yang lebih sedikit dan sesuai dengan minat siswa tersebut, Bapak. Seperti Wah, itu. bagus sekali ya Bu ya. Saya salut dengan komitmen Terima Ibu kasih, Pak. ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu Ya, ya. terima kasih Ya. Bapak. Terima kasih juga atas waktunya. Ya. Bapak sudah antusias sekali mau mendengarkan saya bercerita ya, Ya, Pak ya, ya, sampai sama-sama. mendapatkan solusi dari diskusi ini dan mendapatkan langkah-langkah apa saja sih Ya, yang harus saya persiapkan. Baik Bapak, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Ibu, sama-sama. Mungkin Ibu. saya akan lanjutkan Ya. kegiatan saya lagi, Iya, Pak. iya, terima kasih Bu Ya, ya. terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.